Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Insinyur Abdul Muiz MT. Yang kami hormati Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Promosi Jasa Konstruksi, Bapak Budi Setiawan SPMM. Yang kami hormati Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6 Makassar, Ibu Siti Nurusia STMT. Yang kami hormati pejabat administrator, pejabat pengawas, dan jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Yang kami hormati para master instruktur dari pihak badan usaha milik negara, asosiasi badan usaha, dan asosiasi profesi. Yang kami hormati para peserta kegiatan Training of Trainers, pemberian kompetensi tambahan dari Politeknik dan perguruan tinggi yang ada di wilayah kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6 Makassar, serta tamu undangan dan panitia yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam acara Training of Trainers, pemberian kompetensi tambahan di wilayah kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6 Makassar, bertempat di Hotel Gamara Makassar, yang berlangsung pada hari ini, Rabu 4 September 2024. Kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta beserta tamu undangan yang telah hadir pada hari ini. Mengawali acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Muhammad Arman Ahmad ST. Kepada Bapak, dipersilakan. Bapak Ibu yang kami banggakan, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan panitia penyelenggara yang akan disampaikan oleh Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6 Makassar kepada Ibu Siti Nurusia STMT dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Insinyur Abdul Muiz MT. Yang kami hormati Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi, Bapak Budi Setiawan SDM. Juga para pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkup Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6 Makassar, para master instruktur dan para pihak baik dari master instruktur dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun juga dari Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi, para peserta kegiatan dan panitia yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan berkah, rahmat dan karunia kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri acara kegiatan Training of Trainers TOT, pemberian kompetensi tambahan (OTKT) yang dilaksanakan secara hybrid pagi hari ini, yang merupakan salah satu dari program dan kegiatan dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6 Makassar tahun 2024. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah dalam rangka melaksanakan penerapan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 54 Tahun 2024 tentang pemberian kompetensi tambahan dan sertifikasi kompetensi bagi lulusan dan atau calon lulusan SMK, Politeknik dan perguruan tinggi, di mana SE ini merupakan pedoman
melaksanakan kegiatan pemberian kompetensi tambahan yang berfokus pada alumni atau calon alumni di bidang konstruksi yang nantinya akan dilaksanakan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6 Makassar. Dan diharapkan dengan adanya atau terbitnya SNK ini dapat menyelaraskan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri konstruksi dengan kompetensi yang dimiliki oleh calon lulusan dan atau lulusan politeknik dan atau perguruan tinggi. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, izin Pak Dirjen bahwa kegiatan TOT ini akan kita laksanakan selama 4 hari. Hari ini tanggal 4 Agustus sampai dengan tanggal 4 September sampai dengan 7 September 2024 yang diikuti oleh tenaga pengajar, akademisi dari politeknik dan perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di wilayah Sulawesi. Kurang lebih ada 119 peserta dengan rincian peserta dari klasifikasi teknik sipil sebanyak 96 orang, klasifikasi dari teknik arsitektur sebanyak 23 orang. Dan kegiatan ini keseluruhan dibiayai oleh anggaran satuan kerja pada Jasa Konstruksi Wilayah 6 Makassar tahun 2024. Hadirin yang saya hormati, demikian kami sampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan hari ini, dan sebelumnya mohon maaf atas nama panitia. Kami aturkan sekiranya ada dalam pelaksanaan kegiatan ini dalam prosesnya terdapat kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Dan besar harapan kami kiranya dengan terlaksananya kegiatan ini ke depannya akan tercetak instruktur PKT yang kompeten dan sesuai dengan kualifikasi dan subkualifikasi yang dibutuhkan, yang nantinya dapat menjadi instruktur pada kegiatan PKT di institusi masing-masing. Pada kesempatan ini mohon izin, mohon perkenaan Bapak Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pak Insinyur Abdul Muiz MT untuk dapat memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Tidak lupa kami sampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dan mendukung kegiatan ini sehingga dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Ini para master instruktur, Bapak yang izin sudah duduk di panggung. Kalau tidak salah saya lihat ada Pak Las, ya Pak ya. Izin Pak. Terima kasih para master instruktur. Ya, beliau-beliau ini nantinya akan mentransfer ilmu dan knowledge mereka terhadap para instruktur Pak dari dosen-dosen politeknik, perguruan tinggi negeri dan swasta. Demikian sambutan ataupun juga laporan panitia, laporan kegiatan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6 Makassar yang telah menyampaikan laporan panitia pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, mari kita mendengarkan sambutan dan arahan sekaligus pembukaan acara oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada yang terhormat Bapak Insinyur Abdul Muiz MT. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Suara saya bisa terdengar dan jelas ya? Siap didengar Bapak. Jelas Pak Siap. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Pak Dedi. Yang saya hormati Ibu Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6 Makassar, Bu Siti Nursia. Yang saya hormati Kepala Subdirektorat Pengembangan Kompetensi Jasa Konstruksi Pak Budi Setiawan. Kemudian yang saya hormati juga para pejabat administrator, para pejabat pengawas dan jabatan fungsional di lingkungan Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Yang saya hormati para master instruktur dari BUMN, dari Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi. Yang saya hormati para peserta kegiatan Training of Trade Trainers, pemberian kompetensi tambahan.
dari Politeknik dan perguruan tinggi yang ada di wilayah kerja BJKW wilayah Makassar, serta tamu undangan dan para panitia yang juga sangat saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera tentunya untuk kita semuanya. Pertama-tama pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, marilah kita intinya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua masih diberi kesempatan untuk bersama-sama pada pagi hari ini mengikuti acara pembukaan dari kegiatan Training of Trainers, pemberian kompetensi tambahan bidang konstruksi pada program vokasi di Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6 Makassar ini, tentu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin sekalian, perlu kami sampaikan bahwa pada tahun anggaran 2024 Balai BJKW 6 Makassar memiliki target sumber daya manusia vokasional bidang konstruksi yang akan dilakukan pembinaan itu sebanyak 2.000 orang, di mana target tersebut merupakan implementasi atas arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Konstruksi tahun anggaran 2020 sampai 2024. Dan ini merupakan tahun anggaran yang terakhir, yaitu peningkatan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional. Target SDM bidang profesional tersebut merupakan salah satu prioritas di dalam pembangunan nasional yang diyakini akan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apabila kualitas lulusan pendidikan vokasional sinergi dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, maka kami sangat percaya hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan industri dan masyarakat terhadap lulusan, baik itu dari politeknik maupun dari perguruan tinggi. Bapak Ibu hadirin sekalian saya hormati, industri konstruksi saat ini sedang mengalami transformasi besar yang didorong oleh kemajuan teknologi, perubahan demografi, dan kesadaran yang semakin besar pada keberlanjutan dan tentunya terhadap lingkungan. Di masa yang mendatang, tentu konstruksi dipercaya akan mengalami revolusi yang luar biasa, sehingga kita pun perlu merevolusi cara kita merancang dan membangun infrastruktur untuk masa depan, dan tentunya bagaimana kita berintegrasi juga dengan lingkungan yang harus kita jaga dan tetap harus berkelanjutan. Oleh karena itu, industri konstruksi di masa depan juga pastinya membutuhkan tenaga kerja konstruksi yang fleksibel, yang memiliki literasi digital, tenaga kerja yang mahir menggunakan teknologi, serta tenaga kerja yang memahami metode konstruksi terkini, mudah beradaptasi dengan perubahan yang begitu cepatnya. Menyadari preferensi yang terus berkembang dari industri konstruksi, maka membina budaya pembelajaran berkelanjutan yang sejalan dengan perkembangan industri dan teknologi adalah sesuatu yang mutlak harus kita lakukan. Teknologi seperti building information model, virtual reality, augmented reality, dan beragam teknologi penunjang lainnya diproyeksikan akan semakin masif digunakan di dalam industri konstruksi ke depan. Maka dari itu, kita perlu melakukan revolusi pelatihan konstruksi yang memungkinkan tenaga kerja dan calon tenaga kerja konstruksi memiliki kompetensi baru dengan mudah dan tepat sesuai dengan kebutuhan industri konstruksi. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kalau kita lihat data dari Sakernas BPS Agustus tahun 2023, di mana jumlah pengangguran dari tingkat pendidikan SMK yang tercatat sebesar 22,7%, kemudian dari diploma 1, 2, dan 3 ini sebesar 2,2%, dan dari tingkat sarjana sebanyak 10% dari keseluruhan total pengangguran sebanyak 7,8 juta orang. Salah satu penyebab utama dari tingginya angka pengangguran tersebut yakni ketidakselarasan kompetensi yang dimiliki lulusan politeknik dan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri, sehingga dibutuhkan program peningkatan kompetensi yang kira-kira dapat menjembatani gap kompetensi ini melalui program-program pelatihan yang mampu memberikan value added pada lulusan dan calon lulusan bidang konstruksi untuk
meningkatkan skill dan sekaligus diharapkan akan dapat mendorong lulusan dan calon lulusan politeknik dan perguruan tinggi di bidang konstruksi untuk dapat bekerja di sektor konstruksi tersebut. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh penjuru tanah air membutuhkan tenaga kerja terampil yang kompeten sesuai dengan bidangnya masing-masing. Oleh karena itu diharapkan para lulusan dan calon lulusan dari politeknik maupun dari perguruan tinggi bidang konstruksi inilah yang nantinya mengisi sebagai tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana diarahkan ataupun diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, khususnya terkait dengan kewajiban kepemilikan sertifikat kompetensi kerja bagi para calon tenaga kerja yang akan bekerja di sektor jasa konstruksi dan nantinya memiliki akses kerja yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja konstruksi di Indonesia. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, dalam rangka memenuhi kompetensi dari lulusan dan calon lulusan SMK, politeknik dan perguruan tinggi bidang konstruksi agar memiliki kompetensi yang selaras dengan kebutuhan industri konstruksi, maka perlu diberikan kompetensi tambahan sesuai dengan klasifikasi dan subklasifikasi bidang keilmuan jasa konstruksi, sehingga nantinya calon lulusan SDM konstruksi yang akan dihasilkan dari politeknik dan dari perguruan tinggi nantinya benar-benar mengarah kepada spesialisasi dan tentunya juga sesuai dengan jabatan kerja yang dibutuhkan di dalam sektor industri konstruksi. Diharapkan dengan terbitnya surat edaran dari Presiden Konstruksi Nomor 54 Tahun 2024 tentang pemberian kompetensi tambahan dan sertifikasi kompetensi bagi lulusan atau calon lulusan SMK, politeknik dan atau perguruan tinggi pada bulan Juli 2024 lalu ini akan dapat memenuhi kebutuhan akan sumber daya konstruksi yang kompeten dari program vokasional. Seiring dengan hal tersebut, maka perlu untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi dari para instruktur pengajar kegiatan kompetensi tambahan ini. Melalui hari ini kita melaksanakan kegiatan training of trainers kepada para calon instruktur ini agar calon instruktur yang merupakan tenaga pelajar akademisi dari politeknik dan perguruan tinggi ini nantinya dapat menyampaikan dan memberikan pengetahuan yang sesuai dengan klasifikasi dan subklasifikasi jabatan kerjanya yang dimiliki kepada calon lulusan dan lulusan pada kegiatan PKT yang nanti akan dilaksanakan di institusi masing-masing. Untuk itu, untuk dapat menjembatani ilmu yang telah diberikan melalui kurikulum yang telah menjadi dasar pembelajaran dengan implementasi pada proyek kerjaan konstruksi di lapangan, maka pembelajaran pada kegiatan TOT ini akan bekerjasama dengan master instruktur yang merupakan pakar di bidangnya masing-masing dengan lebih memprioritaskan terhadap pelaksanaan studi kasus yang ada di lapangan. Sehingga diharapkan dengan sinergi yang terjalin antara master instruktur dengan calon instruktur ini nantinya akan dapat meningkatkan pemahaman komprehensif sehingga pada kegiatan pemberian kompetensi tambahan nantinya di instansi masing-masing para instruktur ini akan dapat melakukannya ataupun membekali para calon lulusan atau lulusan dari kompetensi sesuai kompetensi masing-masing. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata kami juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam pelaksanaan ini, kegiatan ini yang akan dilaksanakan dalam 4 hari ke depan, sehingga harapannya kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kontribusi yang nyata di dalam peningkatan kompetensi kerja konstruksi di Indonesia, khususnya yang ada di wilayah kerja BJKW 4 Makassar ini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan training of trainers pemberian kompetensi tambahan saya nyatakan dibuka secara resmi. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Direktur Jenderal
Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah membuka acara kita pada pagi hari ini secara resmi. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya penyematan tanda peserta. Mohon izin kepada peserta yang telah ditugaskan dipersilakan untuk mengambil tempat di depan. Ada Bapak Insinyur Ahmadi Andi Basri STMT CSE dan Bapak Insinyur Lasuardi Nurdin CSP. Mohon izin Pak untuk menyamatkan peserta. Baik, untuk tetap di tempat, mohon izin kita foto sesi bersama dulu.